Lalu seperti apa sebenarnya peraturan pemerintah provinsi terkait peraturan seragam sekolah dan apakah memang ada kewajiban menggunakan hijab termasuk untuk siswi non-muslim? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan juga anggota Ombudsman Republik Indonesia Nini Rahayu. Saya ke Pak Irwan terlebih dahulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Selamat sore, waalaikumsalam. Ya, Pak Irwan, ini sebenarnya memang adakah aturan khusus kewajiban untuk para siswi khususnya menggunakan busana muslim dan juga atribut muslim tersebut di sekolah-sekolah Sumatera Barat sendiri? Jadi begini, itu saya sudah 10 tahun nih jadi gubernur, baru kali ini saya terkagetkan ada kasus. Dan itu sebetulnya mesti tidak ada kasus ini terjadi. Kalau tidak ada suatu ya mungkin miskomunikasi atau kesalahan pemahaman dari pihak sekolah atau mungkin juga dari orang tua. Jadi kita di Sumatera Barat ada 19 kota kabupaten. Semua berjalan baik, nggak ada masalah sampai kasus ini muncul terjadi. Tidak ada satupun aturan yang mewajibkan non muslim pakai hijab, nggak ada satupun. Oke. Kita memahami hal itu secara benar, bahwasanya tidak ada pemaksaan apalagi aturan pun nggak ada. Jadi yang ada itu adalah untuk orang Islam. Dan ini memang di Sumatera Barat ini kan kalau kita lihat dari penduduk yang paling banyak etniknya kan Minang, 97 atau 98%. Dan itu menggunakan falsafah Minang yang mana bunyinya adat berseni syarat berseni kitabullah. Dan ini kehendak orang tua dan kehendak masyarakat, tidak ada sedikit pun pertentangan untuk orang muslim pakai hijab, bahkan orang tuanya senang. Dan di sini pun demikian sudah jadi budaya. Jadi sudah jadi budaya, sudah jadi uniform, bahkan kalau di sekolah nggak ada masalah. Nah, kepada non muslim pun juga tidak ada pemaksaan dan tidak ada menyuruh, dia hanya menyesuaikan dengan kondisi. Dia pakai boleh, nggak pakai nggak apa-apa, nggak ada persoalan. Nah, itu kasus kemarin ini tentu kita terkagetkan sehingga kita dari Dinas Pendidikan Provinsi membentuk tim investigasi ke sekolah tersebut, yang kemudian nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Kalau ada kesalahan tentu kita berikan sanksi dan teguran keras, gitu Bu. Oke, tapi kalau misalnya dari aturannya sendiri, Pak Irwan, kami juga sebelumnya kan mendapat informasi ada instruksi wali kota, khususnya di Kota Padang sendiri yang memang ada aturan yang menyatakan penggunaan hijab tersebut. Tapi aturan ini berlaku juga nggak sih sebenarnya selama ini di semua daerah di Sumatera Barat secara general? Bagaimana Anda menyikapinya sebagai gubernur, Pak? Jadi ini terjadi di Kota Padang. SMK itu memang dulu di bawah kewenangan kota dan kabupaten. Baru 2 tahun, 3 tahun ini dipindahkan ke provinsi. Di Kota Padang punya perda. Kota Padang punya perda tahun 2006, 15 tahun yang lalu. Dan bunyi perdanya seperti tadi yang saya sebutkan, untuk orang muslim iya. Non muslim tidak ada kewajiban. Jadi selama ini berjalan dengan baik, tidak ada protes. Saya tadi sebutkan 10 tahun saya jadi gubernur, nggak ada yang protes, nggak ada yang menentang, aman-amannya tenang-tenang aja. Nah, baru sekali ini yang saya mendengarkan ada kasus. Dan ternyata dari sekolahnya. Saya cek sekolah-sekolah lain di Kota Padang, ada SMA Negeri 1, 2, 3, nggak ada masalah. Yang mau pakai silakan, nggak pun nggak apa-apa. Jadi itu suatu hal yang diberikan kebebasan kepada yang non-muslim. Nah, jadi sebetulnya nggak ada masalah. Kota kabupaten lain di Sumatera Barat sama semua, pakai hijab semuanya untuk yang orang Islamnya. Dan tidak hanya siswa, para pegawai pun demikian. Hampir tidak ada yang tidak pakai hijab kalau di Sumatera Barat. Secara formal ya, uniform, dari mulai SD, SMP, SMA, itu sampai juga pegawai negeri juga sama semua. Jadi ini sebetulnya tidak ada aturan juga. Kami di pegawai Pemprov, pegawai SN nggak ada aturan, tapi dia karena sudah jadi budaya dan pakaian, ya semacam pakaian kita di Sumatera Barat dari dulu kan sudah pakai kebaya juga, pakaian adatnya, pakaian budayanya. Jadi ini nggak jadi masalah begitu. Oke, saya garis bawahi ya Pak Irwan, berarti untuk penggunaan hijab di Sumatera Barat sendiri sebenarnya bukan kewajiban, tapi merupakan sebuah kebudayaan yang memang sudah sehari-hari dilakukan, seperti itu. Oh, karena adat kita tuh adat berseni syarat itu syariat, dan syariat itu bersendikan kitabullah, itu udah dari nenek moyang dulu. Jadi semua adat kita tuh bernilaikan Islam. Nah, itu sudah suatu turun temurun yang ada sampai saat ini, dan itu kearifan lokal.
yang kita juga menghargai, misalnya contoh Bali atau Papua, kan dia punya kearifan lokal juga. Kita hormati semuanya, tapi yang jadi masalah sekarang adalah kearifan lokal kita arahkan ke non-muslim. Nah itu yang salah. Itu yang kita tegur, mesti itu nggak perlu terjadi itu. Nah ini yang jadi masalah, yang menjadi mencuat dan memviralkan pun juga masalah juga. Sebetulnya kan bisa diselesaikan di sekolah saja. Kalaupun yang bersangkutan tidak mau pakai hijab, nggak masalah, nggak ada aturan yang mewajibkan. Oke. Walaupun nggak ada aturan sekolah, kalaupun ada itu aturan sekolah salah itu. Oke. Ya, betul. Pak Irwan berarti sudah mendapatkan informasi bahwa ada juga video yang menyatakan bahwa memang ada aturan dari SMKN 2 Padang yang menyatakan penggunaan hijab itu diwajibkan, Iya, tapi kemudian diluruskan. Terus kemudian dari proses investigasi tadi juga Pak Irwan menyebut penyebar dari video tersebut apakah juga akan dicari atau ikut dalam proses investigasi? Saya serahkan kepada tim, nanti bagaimana tim menelusuri, memeriksa, menginvestigasi. Tapi yang jelas, prinsipnya adalah dalam orang Islam pun jelas betul. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nggak boleh kita memaksa agama kita ke orang, nggak boleh. Dasar apa dia? Maka saya juga heran, saya panggil ke pendidikan. Ini apa di kepalanya sekolah itu mewajibkan orang bukan Islam pakai hijab, apa dasarnya? Nggak ada, dalilnya itu nggak ada gitu. Dan secara agama Islam pun juga tidak boleh seperti itu. Kepada orang Islam sendiri pun juga bahasanya la ikraha fiddin, nggak ada paksaan juga kepada orang Islam juga. Apalagi kepada orang non-Muslim. Nah ini heran kok ini bisa kejadian. Nah kalau ada aturan sekolah, nah itu makanya Kadis Pendidikan akan mengevaluasi. Karena sekolah ini kan tidak langsung ke kita. Di inisiatif dari kepala sekolah. Nah ini yang kita cek nanti, kalau ada yang beginian, itu nggak boleh. Gitu. Harus pakai menjelas kepada orang Islam silakan, non-Muslim silakan menyesuaikan. Itu nggak perlu ada perdebatan, sudah tidak ada perdebatan. Nah kalau ada yang melanggar itu, kita ganti aturannya, dan yang bersangkutan yang kita beri sanksi. Dan saya rasa ini mungkin kekhilafan saja karena selama ini sudah turun-temurun sekian belas tahun seperti ini, nampaknya biasa-biasa, ternyata jadi luar biasa viral seperti ini, begitu. Apalagi dengan maraknya konten yang diunggah di media sosial ya. Terima kasih atas penjelasannya Gubernur Sumatera Barat Pak Irwan Prayitno atas informasinya. Terima kasih. Sekarang saya ke anggota Ombudsman Republik Indonesia dari Sumatera Barat, Mbak Nini, yang telah bergabung bersama kami juga sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Mbak Nini, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam Mbak Feni. Terima kasih telah bergabung bersama Pak Gubernur. Pak Gubernurnya sudah berlanjut karena masih ada tugas lagi katanya Mbak Nini. Ada aktivitas lain, oke. Ya. Mbak Nini, ini juga dari Ombudsman Sumatera Barat sendiri katanya ada informasi tentang aturan siswi di sekolah negeri di Sumatera Barat, di Padang yang harus menggunakan hijab termasuk untuk siswa non-muslimnya. Tapi sebenarnya apa temuan Ombudsman sejauh ini? Kalau boleh jujur ya, sebetulnya peristiwa dalam tanda kutip pemaksaan penggunaan jilbab ini bukan peristiwa pertama di Indonesia ya, yang terjadi di SMKN 2 Padang Sumatera Barat ini. Peristiwa yang sama pernah terjadi di DIY misalnya tahun 2018 di salah satu sekolah SMP negeri juga ada pemaksaan penggunaan jilbab yang diatur di dalam tata tertib sekolah untuk siswi muslim gitu ya, dan masih muncul di beberapa wilayah yang lain gitu, di Solo dan lain sebagainya. Nah, Ombudsman melihat bahwa kasus penggunaan seragam sekolah khususnya penggunaan jilbab yang dipaksakan melalui tatib sekolah ini ada potensi dalam bentuk maladministrasi ya, ada potensi maladministrasi. Bentuknya adalah penyimpangan prosedur dalam penyusunan substansi tatib sekolah. Nah, kalau kita lihat di kasus Sumatera Barat ini tidak tunggal urusan tatib sekolah sebetulnya, tetapi memang ada peraturan wali kota ya tahun 2017 tentang pedoman penyusunan tatib sekolah yang juga di pasal 14 huruf J itu mengatur soal penggunaan jilbab ini.
Yang kedua, ini juga tindakan maladministrasi dalam bentuk perbuatan tidak patut, ya, karena tadi baik yang beragama Islam maupun non-Islam, pemakaian jilbab ini sesungguhnya kan tidak boleh dikaitkan dengan seragam sekolah yang sifatnya adalah bersifat statis, bukan kewajiban gitu ya, karena ini pilihan gitu. Artinya keputusan siswa memakai atau tidak memakai busana khas muslimah secara objektif seharusnya tidak dapat dikaitkan atau tidak mempengaruhi lah ya nilai mata pelajaran yang harus dia terima. Kadang-kadang dikaitkan dengan etika, moral, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu maka subjektivitas guru terutama ini menjadi sangat penting ya untuk mendorong, menghimbau penggunaan jilbab wajib bagi perempuan yang beragama Islam dan lain. Ini konteksnya adalah penting dalam konteks himbauan, dukungan begitu ya, tetapi tidak diletakkan sebagai desain normatif gitu kira-kira. Nah, kalau di Sumatera Barat ini kalau kita perhatikan kan menjadi desain normatif yang dirancang dalam tatib sekolah. Bahkan ya, ada aturan dari wali kotanya sendiri ya Bu Nini? Ya, mulai dari instruksi wali kota Padang tahun 2005, kemudian Perda, tadi Pak Gubernur juga menyebut Perda tahun 2006, sehingga menjadikan siswa-siswa yang berkeputusan tidak menggunakan jilbab misalnya itu bisa jadi akan mengalami perlakuan yang berbeda. Bisa terjadi bullying atau tindakan diskriminatif ya. Dan mereka kemudian membuat teguran-teguran pada siswi yang bersangkutan. Nah, menurut saya sebetulnya respon dari kepala sekolah sudah sangat baik ya dari pertemuan minggu kemarin dan akan dilanjutkan oleh Ombudsman pada Senin yang akan datang. Ya, sekolah menyadari kesalahan untuk kasus ini ya dan kemudian akan merubah tata tertib sekolah. Pertanyaannya adalah kemudian apakah ini cukup? Kalau menurut saya sih tidak cukup ya gitu. Karena aturan-aturan di atasnya juga perlu dilakukan harmonisasi. Kira-kira begitu, Mbak. Nah, rekomendasi dari Ombudsman sendiri seperti apa? Soalnya kalau misalnya kita membaca atau melihat kasus-kasus yang sudah terjadi gitu, aturannya ada. Kemudian juga kalau misalnya kita bergerak ke asas hukum, lex specialis de reguat legi generali juga sudah terlaksana. Rekomendasi Ombudsman sendiri seperti apa, Bu Nini, ke depannya? Iya, perlu tadi karena ini ada soal penyimpangan prosedur ya dalam pembuatan aturan ya berpijak pada peraturan wali kota yang juga tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada di atasnya. Kalau kita perhatikan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E ayat 2 itu menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Di pasal 28G ayat 1 itu juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pelindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, ya kan, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Ini juga ada perlindungan yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 4, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan dapat menjalankan aktivitasnya tanpa diskriminatif, beribadah sesuai agama, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia. Begitu juga di pasal 55 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia ya, bahwa setiap anak itu berhak untuk beribadah menurut agama, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitasnya. Di Permendikbud itu juga demikian, di pasal 45 juga diatur bahwa soal seragam ini
dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis dan modelnya. Nah, dari aturan-aturan itu saya kira tidak cukup kalau hanya kemudian melakukan perubahan pada tatib sekolah. Dalam hal ini Pak Gubernur perlu melihat lagi aturan-aturan di tingkat peraturan daerah maupun di tingkat wali kota maupun kabupaten untuk diharmoniskan dengan undang-undang ini. Tidak lagi membuat aturan-aturan yang sifatnya diskriminatif gitu ya, agar ketentuan yang ada di dalam Permendikbud 45/2014 soal seragam ini juga bisa ditertibkan. Begitu kira-kira. Semoga bisa menjadi pertimbangan untuk semua pihak, apalagi kalau mengingat sekolah itu kan harusnya menjadi safe house ya bagi siswa-siswi di Indonesia. Terima kasih Bu Nini Rahayu atas insight-nya dan bergabung bersama kami di sore hari ini. Mudah-mudahan setiap warga negara Indonesia termasuk anak didik kita itu punya kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan kemudian menjalankan keyakinannya sesuai dengan yang diyakini begitu ya, dan tidak diterjemahkan dengan desain-desain normatif yang bisa mendiskriminasi kehidupan ke depan. Kita harapkan seperti itu. Terima kasih Bu Nini Rahayu telah bergabung bersama kami sore hari ini. Sama-sama.